Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ladoni, guru pendidikan agama Islam di SD Islam Manbaul Hidayah, Bunut Barat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan ketiga, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. NIM saya 0314227007. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Islam Manbaul Hidayah, Kecamatan Kisaran Barat. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada siswa kelas 5 dengan materi mari membaca Al-Quran Surah At-Tin. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah sehat, Ustaz, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya Ustaz lihat sehat, semangat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Dan anak Ustaz sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ilmu yang kita pelajari hari ini dapat masuk ke dalam sanubari kita. Pada mendapat dipersilakan untuk memimpin doa belajar. Belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Pada Kak Ica dipersilakan untuk memimpin di depan. Hiduplah Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Semua. Oke anak-anak Ustadz sekalian, yuk sebelum kita belajar, mari sama-sama kita rapikan dulu duduk kita. Rapikan dulu mejanya supaya belajar kita lebih semangat. Coba terangkan kita belum rapi. Sudah rapi, duduknya yang rapi supaya kita lebih semangat. Lebih semangat. Yuk duduk yang rapi dulu. Nah tangannya dilipat. Sudah nak? Sudah. Coba anak-anak Ustadz sekalian, tengok kiri kanannya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hafiz. Kenapa dia tidak datang? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan semoga Faiz besok bisa sekolah seperti biasa, sehat walafiat. Anak-anak Ustadz sekalian, sebelum kita belajar, ayo sama-sama keluarkan dulu bukunya. Letakkan di atas meja, baik pulpen maupun bukunya. Anak-anak Ustadz sekalian, sebelum kita juga memulai pembelajaran lebih lanjut, supaya hati kita lebih tenang, mari sama-sama kita membaca Al-Quran.
surah Al-Ikhlas. Jadi sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Anak Ustadz sudah membaca surah di dalam Al-Quran. Karena orang yang beruntung, salah satu orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang senantiasa mau membaca Al-Quran. Karena setiap huruf yang di dalam Al-Quran yang kita baca dibalas Allah satu hurufnya 10 kebaikan. Besar nggak itu nak? Makanya kepada anak-anak Ustadz yang sudah Quran, baca terus Al-Quran. Yang masih Iqra, terus belajar. Supaya apa Ustadz? Supaya kita lebih pintar dan mahir membaca Al-Quran. Dan tetap semangat untuk meraih prestasi. Oke. Anak-anak Ustadz sekalian, sebelum kita lebih lanjut, supaya kita lebih semangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bertepuk semangat ini. Oke, anak Ustadz semuanya? Ayo, tepuk semangat. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Semangat. Semangat Ustadz tengok. Ustadz ulang lagi. Tepuk semangat. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Sehat semuanya Ustadz? Alhamdulillah sehat semuanya Ustaz. Ayo tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Anak-anak Ustaz sekalian, kita lihat ke depan semuanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu membaca Al-Quran surah At-Tin dengan tartil sesuai dengan tajwid. Yang kedua, siswa mampu membaca surah At-Tin sesuai dengan makharijul huruf. Lalu yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hukum-hukum bacaan di dalam surah At-Tin. Anak-anak Ustadz sekalian, kita akan membaca surah At-Tin. Apa nak? Membaca surah At-Tin. Membaca surah At-Tin. Kita lihat. Anak-anak Ustadz sekalian, minggu semalam kita sudah belajar tentang Quran surah At-Tin. Sudah kita belajar sekilas, ya kan? Hari ini kita akan melanjut kembali pembelajaran kita tentang mari membaca Al-Quran surah At-Tin. Apa nak? Mari membaca Al-Quran surah At-Tin. Mari membaca Al-Quran surah At-Tin. Ustaz tanya dulu kepada anak-anak Ustaz. Semalam sudah kita pelajari, ya karena At-Tin itu apa artinya nak? At-Tin. Berapa ayat dalam surah At-Tin? Berapa? 8 ayat. Alhamdulillah masih ingat. Coba tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, diturunkan di kota mana surah At-Tin? Di kota Mekah. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz masih ingat. Sekarang kita akan lebih dalam, ya kan? Untuk mempelajari Quran surah At-Tin. Biasanya katanya orang Islam yang membaca Al-Quran itu adalah tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Sedangkan Al-Quran itu adalah mukjizat yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi
dan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Dan yang membacanya itu dihitung ibadah. Oke, nak lanjut. Kita lihat tata cara membaca Al-Quran surah Al-Yasin. Coba tengok ini. Tengok ke depan semuanya, ke depan dilihat. Kita akan membaca bagaimana tata cara membaca surah Al-Yasin dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijal huruf. Pertama, kita sebelum membacanya nak dimulaikan dengan membaca isti'azah. Apa nak? Isti'azah. Mana itu yang isti'azah Ustaz yang dimaksud? Isti'azah itu adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Paham nak? Paham? Baru setelah baca isti'azah kita lanjut membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustaz sekalian, coba semuanya dengarkan Ustaz membaca. Ya, Uma, perhatikan. Tengok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Coba perhatikan semua anak Ustaz. Ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran. Coba Akilah baca dulu yang pertama. Perhatikan tanda baca Fatah. Kalau dia tanda baca fatah itu nak tandanya di atas. Terus kasro. Kalau kasro itu tandanya di mana nak? Di bawah. Bagus. Setelah itu tanda doma. Berarti tambah tandanya, bacanya apa nak? Baru huruf sukun. Huruf sukun itu huruf apa nak? Huruf mati. Dan tasydid pada huruf Al-Quran. Contoh huruf bertasydid, huruf dal misalnya. Tasydidnya di huruf dal, berarti dibacanya hurufnya double. Apa nak? Double hurufnya. Dibaca ad-da. Coba nak. Baru yang kedua, bacalah dari sebelah kanan. Bedanya itu nak. Kalau dia baca Al-Quran, bacanya dimulai dari kanan. Sama. Menulis Arab pun, menulis ayat-ayat Al-Quran pun dimulai dari kanan. Kalau kita menulis Indonesia, kita menulisnya dari kiri ke kanan. Yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Berarti dia tanda sukun. Yang keempat, contohnya bunyi waw. Dia bertasydid. Setelah huruf waw bertemu huruf dengan ta. Tanya bertasydid. Yang kelima, perhatikan perubahan syakal dan hurufnya. Yang keenam, cermati. Yang ketujuh, bacalah berulang-ulang supaya lancar. Baru yang kedelapan, bacalah surah Al berikut di bawah ini.
Coba ikut Ustaz ya nak. Udah nak, coba tengok semuanya ke depan. Ustaz baca terlebih dahulu, baru anak-anak Ustaz mengikuti. Paham anak-anak Ustaz semuanya? Ayo supaya bisa semangat dulu. Tepuk semangat. Yes! Yes! Yes, yes, yes. Semangat. Ya, coba ikut Ustaz ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Tengok, lihat yang di kotak biru nak. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, coba anak-anak Ustaz sendirian. Seluruhnya. Alhamdulillah. Dua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Sadaqallahul azim. Sudah anak-anak Ustaz sekalian, adik asyik tidak kita sama-sama baca Al-Quran? Alhamdulillah. Sekarang Ustaz akan membagi dengan 5 kelompok. Ya nak, kita nanti akan buat kelompok supaya kita akan mendiskusikan. Di dalam diskusi nanti Ustaz akan bagi kelompok menjadi 5 dan nanti Ustaz akan bagi kertas kelompoknya, ya kan, yang akan kita diskusikan. Kerjanya bagaimana Ustaz? Pertama, nanti anak-anak Ustaz akan sama-sama, ya kan, memberikan penjelasan bagaimana supaya kita membaca surah Akin dengan baik dan sesuai dengan makharijal huruf. Ya karena nanti kita sama-sama belajar. Sudah anak-anak Ustaz sekalian, kita sudah membagi kelompok menjadi berapa kelompok ini nak? 5. Dengarkan Ustaz. Ini kelompok 1 punya Umar, kelompok 2 punya Dapa, kelompok 3 punya Apik, kelompok 4 punya Aidin, kelompok 5 punya Fadil. Paham semua anak Ustaz? Paham. Umar tadi kelompoknya berapa nak? 1. Kelompok 2 tadi mana ada apa? 2. Yang kelompok 3 Apik. Kelompok 4 Aidil. Kelompok 5 Adil. Ini Ustaz akan membagikan kertas kepada anak-anak Ustaz sekalian. Ini nanti supaya kita mendiskusikan, ya kan nak? Nanti dengan Ustaz dulu. Nanti nak, dari kertas yang Ustaz bagi ini didiskusikan, dibaca sama-sama supaya lebih paham. Aman ya Ustaz? Aman. Siapa? Nah, ini. Nah, lihat. Udah nggak semuanya Ustaz? Ya, tulis semuanya. Dah, dan Ustaz. Di atas itu ada kelompok, tulis kelompoknya, kelompok berapa, tulis kakak, semuanya tulis. Kelompok berapa, di atasnya tulis. Ditulis kelompok, habis itu nama kawan-kawannya ditulis. Nama, tulis semua di bawah. Nah, tulis nama-namanya. Sudah semua anak Ustaz? Ditulis namanya sudah? Sudah semua? Sudah. Sekarang tugas kita adalah membaca masing-masing surah At-Tin. Paham anak Ustaz? Di sini yang misalnya yang pandai siapa? Misalnya Kak Sipa.
Nanti dia mengajari kawan-kawannya. Ayo, coba sama-sama semuanya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setiap kelompok akan maju ke depan, untuk membacakan surah At-Tin dan menyebutkan hukum-hukum tajwid. Paham nak? Sudah ada Ustaz? Kita akan mendiskusikan, ya kan nak? Sekarang kelompok apa yang mau terlebih dahulu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, nomor 2, maju ke depan nak. Ya. Sudah ada anak Ustaz? Ini tadi yang maju kelompok berapa nak? 2. Kelompok 2, ada 5 anggotanya, ya kan? Mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Maka kawan-kawan yang lain harus memperhati. Ayo. Adapun hasil diskusi kami yaitu dan kepada teman-teman harap mendengarkan dengan baik. Demi buah-buahin dan buah zaitun dan demi buah-buahin dan demi buah-buahin yang kami lakukannya kami telah menjalankannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Adapun hukum tajwidnya dari surah At-Tin yaitu kita demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kawan-kawan sekalian. Bagus tidak teman-temannya hari ini? Alhamdulillah, ya kan? Sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mereka tadi membacakan surah At-Tin sekaligus menerjemahkannya dan menyebutkan hukum-hukum tajwid yang ada di surah At-Tin. Coba silakan duduk dengan Ustaz. Sudah anak Ustaz sekalian, tadi sudah sama-sama, ya kan? Kita sudah memaparkan seluruhnya. Hasil diskusi kelompok masih. Sekarang Ustaz akan membagikan lembar kerja kita semuanya, ya kan nak? Lembar kerja siswa dan kepada anak-anak Ustaz agar mengerjakannya, ya kan nak? Nah, dikerjakan. Sudah anak-anak Ustaz sekalian, Ustaz akan mengumpul LKPD yang sudah Ustaz bagi tadi agar yang belum siap untuk menyiapkan, ya nak? Ya, siap. Ya, mana lagi? Oke. Anak-anak Ustaz sekalian, kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita tentang surah At-Tin. Jadi kita dapat memberikan kesimpulan
dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Coba dari anak-anak Ustadz, siapa yang dapat memberikan kesimpulan? Ayo, tunjuk tangan. Ya, Pak Alami. Membaca surah At-Tin harus dengan terbiasa, memulai dengannya harus membaca harus. Ya, lanjut. Ya, Kak. Dalam membaca surah At-Tin harus memperhatikan maksudnya. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Lanjut, siapa lagi nak yang dapat menyimpulkan? Ya, Kak Windy. Untuk hasilnya yang ada di surah At-Tin yaitu 1. Wala, 2. Matobikin, 3. Izahar, 4. Bidawam Syamsiyah. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Berarti dapat kita ambil kesimpulan dalam membaca Al-Quran surah At-Tin harus ketika membacanya itu nak sesuai dengan tajwid, harus sesuai dengan tajwid, makhrajnya, ya kan? Dan jangan lupa mengajinya itu harus ketika memulai mengaji dimulaikan dengan membaca ta'awudz. Dan anak Ustaz sekalian, karena waktu yang sudah mau hampir habis, kita akhirilah pembelajaran kita hari ini. Dan kepada anak-anak Ustaz sekalian, kiranya di rumah lebih ditekankan kembali hafalan surah At-Tinnya, ya karena dibaca-baca kembali surah At-Tinnya supaya anak-anak Ustaz lebih lancar membacanya, lebih paham membacanya, dan insya Allah ketika membaca surah At-Tin tidak lagi terbata-bata. Jadi kepada anak-anak Ustaz, harap di rumah untuk mengulang pembelajaran kita. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Insya Allah. Dan kepada anak-anak Ustaz, terus belajar, ya karena diulang pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat kita terapkan dan dapat kita ambil ilmunya dan bisa masuk ke dalam pikiran kita masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.